Saat ini lebih dari setengah populasi dunia hidup di kota. Dan kita tahu kota-kota yang ada di dunia ini berkontribusi terhadap sampai dengan 70% emisi CO2 secara global. Bersama saya, Muharram Atta Rasyadi, dalam video ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk goes berkeliling kota Jakarta dan membayangkan bagaimana kota berkelanjutan dan kota yang tangguh terhadap krisis iklim. Yuk, ikut sama saya. Salah satu cara membuat kota lebih tangguh dan berkelanjutan adalah dengan memperbanyak ruang terbuka hijau. Kenapa ruang terbuka hijau? Karena seperti yang kita tahu, ruang terbuka hijau punya fungsi-fungsi ekologis seperti sebagai daerah resapan air hujan ataupun sebagai wilayah hijau yang akan membantu kita menyerap emisi CO2 yang dihasilkan oleh kota. Tapi tentu tidak hanya fungsi ekologi saja. Ruang terbuka hijau juga memberikan banyak manfaat bagi warga-warganya. Ruang terbuka hijau bisa menjadi tempat untuk kita melepas penat ataupun beraktivitas dengan orang-orang terdekat kita. Untuk itu, ruang terbuka hijau perlu kita perbanyak dengan dukungan dari semua kalangan, baik komunitas, masyarakat, pemerintah kota, dan kita berharap dengan semakin banyaknya ruang terbuka hijau, kota kita akan semakin tangguh dan juga berkelanjutan. Pada tahun 2050, diproyeksikan 7 dari 10 orang akan hidup di kota. Dan ini bukan angka yang sedikit. Dan dari 2 tahun terakhir, kita belajar bahwa kita membutuhkan kota yang lebih siap dan tahan menghadapi bencana dan juga menghadapi perubahan yang tidak pasti. Dan seperti yang kita tahu, perubahan tidak pasti itu sudah di depan mata, yaitu krisis iklim. Mobil menghabiskan rata-rata 50% lahan yang ada di kota jika kita menghitung jalanan dan juga lahan-lahan parkir yang tersedia. Padahal seperti yang kita tahu, sektor transportasi yang di dalamnya terdapat mobil dan kendaraan pribadi berkontribusi besar terhadap perubahan iklim dan emisi yang dihasilkan oleh kota. Dan tentu ini harus kita ubah. Dan ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Apakah kota kita didesain untuk manusia atau untuk mobil? Saat ini kita memiliki kesempatan untuk mendesain ulang mobilitas yang ada di kota kita. Bagaimana caranya? Pertama, dengan menambah ruang aman bagi pejalan kaki. Dan yang kedua, menambah lebih banyak jalur sepeda terproteksi. Yang ketiga, meningkatkan sarana transportasi publik massal yang handal. Dan yang terakhir, membuat kebijakan-kebijakan yang mendorong kita agar tidak lagi ketergantungan terhadap mobil pribadi. Di Hari Lingkungan Hidup ini, saya akan bergabung bersama teman-teman Greenpeace Indonesia lainnya dan juga Bike to Work untuk aksi bersepeda bersama. Dan sekarang saya sudah ada di depan Balai Kota untuk bergabung bersama rombongan. Yuk, ikut! Hari ini jadi hari aksi sejuta sepeda untuk Indonesia ya. Bagi teman-teman pesepeda dan juga komunitas sepeda di seluruh Indonesia, serempak dan hampir di 112 kota kabupaten. Sebagai aksi dalam rangka merayakan Hari Lingkungan Hidup dan juga Hari Bersepeda Internasional tahun 2002. Di mana hari ini kawan-kawan bergerak bersama, bersepeda bersama, bergembira bersama, dan menunjukkan kepada masyarakat dan dunia bahwasanya
masih ada teman-teman pesepeda yang peduli akan bumi. Sepeda adalah benda yang sudah bertahan hampir 2 abad, menemani kita semua, dan menjadi jawaban yang paling nyata terhadap perubahan iklim gitu. Dengan bersepeda kita bisa nol emisi, bisa tanpa polusi, dan bisa menyehatkan, serta tentunya bisa memberi kontribusi hebat bagi udara di kota-kota itu. Kota yang lebih aman, bersih, dan hijau perlu kita bangun selangkah demi selangkah. Dan tentu ini dibutuhkan peran serta masyarakat dan kita sebagai warga yang ada di dalamnya. Jadi, seperti apa kota masa depan yang ingin kita ciptakan? Kota kita butuh kita.